Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, Cara Menyambut dan Mengisi Bulan Ramadan Agar Lebih Bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang berpuasa. Banyak orang yang berpuasa melakukan kesalahan karena tidak memahami ajaran agama Allah dalam berpuasa. Banyak sekali di antara mereka yang tidak mengetahui apa saja yang dapat membatalkan, mengurangi pahala, dan merusak puasa mereka. Mereka juga tidak mengetahui sunnah puasa, hal-hal yang diperbolehkan, diwajibkan, dan yang diharamkan. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memberinya pemahaman agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang tidak memahami ajaran agama dan tidak mau menanyakan permasalahan yang berkaitan dengan ajaran agamanya, maka orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Yang dimaksud dengan orang yang berilmu di sini adalah para ulama. Setiap muslim yang ingin menyembah Allah secara benar berhak bertanya mengenai apa saja yang ia tidak ketahui mengenai ajaran agamanya. Dia juga harus berusaha menuntut ilmu dan tetap menjaga pemahaman terhadap ajaran agamanya. Sebagian orang yang berpuasa ada yang terjerumus dalam perbuatan dosa besar yang dapat merusak puasa mereka dan membuat salat mereka sia-sia. Di antara perbuatan yang dapat merusak puasa adalah perbuatan ghibah. Penjelasan mengenai hal ini telah dijelaskan, yaitu pada penjelasan tentang bagaimana lidah berpuasa. Perbuatan lainnya juga merusak puasa adalah sikap mengadu domba, berkata keji, mengejek, melaknat, dan dosa-dosa lainnya yang biasa dilakukan oleh lidah. Dan termasuk kesalahan dalam berpuasa adalah sikap berlebihan dalam hal makanan ketika sahur dan berbuka puasa. Hendaknya makanan yang disediakan tidak berlebihan dan cukup untuk orang yang ada. Biasanya orang yang berpuasa banyak menyediakan jenis-jenis makanan untuk berbuka dan santap sahur. Selain itu, biasanya juga mereka menyediakan makanan atau minuman yang mahal-mahal. Mereka menyediakan berbagai makanan yang manis dan asin, namun makanan itu hanya sedikit saja yang dimakan. Sedangkan sisanya dibuang begitu saja ke tempat sampah. Sikap seperti ini sama sekali bertentangan dengan petunjuk ajaran Islam yang benar. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Segala sesuatu yang sifatnya melampaui kebutuhan dan merusak diri, maka dapat dikatakan sebagai sikap berlebihan dan tercela. Sikap seperti itu tidak diridhoi oleh Allah. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguh pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Pasar-pasar pada bulan Ramadan menjadi ramai dikunjungi oleh para pembeli. Mereka semua sibuk membawa berbagai makanan dan minuman yang sebenarnya bisa cukup untuk 10 keluarga. Padahal di ujung kota sana ada beberapa keluarga yang mati karena kelaparan. Mereka bertahan hidup hanya dengan sepotong roti, tidur di tempat yang kotor, berselimutkan debu dan pasir, dan hanya dinaungi oleh langit. Tujuan dari puasa sebenarnya adalah mengosongkan tubuh dari makanan-makanan yang merusak pencernaan, yaitu dengan cara mengurangi makanan. Bagaimana tujuan seperti ini dapat terwujud bagi orang yang berlebihan dalam makan dan minum ketika berbuka dan bersahur? Banyak sekali orang yang berpuasa menghabiskan waktunya di siang hari dengan tidur. Mereka melakukan itu agar tidak tersiksa lapar. Di antara mereka bahkan ada yang tidak bangkit dari tidurnya kecuali ketika waktu sholat saja. Setelah sholat mereka kembali tidur. Mereka menghabiskan waktu siangnya dengan bermalas-malasan, sedangkan waktu malamnya digunakan untuk bergadang. Tidur yang panjang tidak akan memperpanjang usia, begadang yang lama pun tidak akan mengurangi usia. Hikmah dari perintah berpuasa adalah agar orang yang berpuasa dapat menikmati rasa lapar dan dahaga karena menginginkan keridhaan dari Allah. Orang yang menghabiskan waktu siangnya dengan tidur, maka ia tidak mendapatkan hikmah puasa seperti ini. Di antara orang yang berpuasa ada yang melakukan perbuatan yang makruh seperti main kartu remi, gaplay, bola, atau permainan menghibur lainnya yang sebenarnya dapat menyanyiakan waktu tanpa ada manfaat. Maka apakah kamu mengira bahwa sungguh kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Quran Surah Al-An'am ayat 70. Di antara orang yang sedang berpuasa ada yang menghabiskan waktu malamnya dengan bergadang, padahal tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada pahala bagi orang yang bergadang jika tidak untuk ibadah, terlebih jika tidak diiringi dengan sholat tahajud. Di antara kesalahan fatal lainnya yang dilakukan oleh sebagian orang yang sedang berpuasa adalah tidak melakukan sholat secara berjamaah hanya karena alasan tidak dapat diterima dan uzur yang tidak semestinya. Sikap seperti ini dapat dikatakan sebagai tanda-tanda kemunafikan. Sikap ini juga merupakan tanda adanya penyakit hati dan matinya jiwa seseorang. Di antara mereka ada pula yang tidak pernah memegang apalagi membaca Al-Quran sedikit pun. Memang ia banyak membaca, akan tetapi bukan Al-Quran yang ia baca. Ia banyak menelaah, akan tetapi bukan Al-Quran yang ia telaah. Di antara orang-orang yang berpuasa ada juga yang tidak mendidik dirinya sendiri dengan bersedekah di bulan Ramadan. Ia tidak mau menyedekahkan sebagian hartanya dengan cara memberikan sebagian makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang lain yang sedang berpuasa. Pintu rumahnya selalu tertutup dan tangannya sangat berat untuk memberi kepada orang lain. Sesuatu yang dari sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Sesuatu yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Di antara orang yang berpuasa banyak juga yang tidak melaksanakan sholat tarawih dan bermalas-malasan mengerjakannya. Seolah-olah ia mengatakan bahwa cukup bagiku melaksanakan ibadah-ibadah fardu saja, sedangkan dirinya tidak merasa cukup dengan yang sedikit ia peroleh di dunia ini. Bahkan selalu berusaha mewujudkan yang lebih sempurna. Orang-orang yang berpuasa juga sering kali membebani keluarga dengan membuat banyak makanan dan minuman hingga mereka tidak sempat membaca Al-Quran dan As-Sunnah, zikir kepada Allah dan beribadah. Seandainya saja mereka hanya menyiapkan makanan sebatas yang mereka perlukan saja, niscaya akan ada banyak waktu bagi mereka untuk membekali diri dengan ketaatan kepada Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan dan janganlah Engkau kurangi. Anugerahkanlah kepada kami dan janganlah Engkau mencegah anugerah itu. Muliakanlah kami dan janganlah menghinakan kami. Ampuni dan maafkanlah kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.